Tahun 1988, Daryono menginjakan kaki di Kota Malang untuk pertama kalinya. Namun Daryono tidak sendiri. Bersama Suratno berangkat ke Kota Malang untuk melanjutkan pendidikan. Mereka berdua melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Malang, di kala itu IKIP Malang. Perjalanan saya ke Malang untuk melanjutkan studi setelah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru SPG Pandan adalah sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan sebetulnya menyenangkan juga. Ada seorang guru yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi. Meskipun pada saat itu ada banyak suara-suara yang pesimis terhadap upaya saya untuk melanjutkan studi. Di sini di Jalan Trip Kota Malang, untuk pertama kali saya menjejakkan kaki di Kota Malang tahun 1988. Berbekal keyakinan dan semangat, mereka berdua melakukan perjalanan ke Kota Malang. Saat menuju Kota Malang, mereka berdua menerima sebuah alamat yang diberikan oleh orang yang tak dikenal. Alamat tersebut mengarah sebuah lokasi yang berada di belakang UM atau Jalan Surabaya. Di rumah tersebutlah digunakan Daryono dan Suratno sebagai tempat kos selama di Kota Malang. Ini kos-kosan saya. Ini kos saya yang pertama. Coba ya, apa sama lagi tentang aku ya, bos? Orangnya bagus, baik hati. Ya mas, ya nih. Belater yo, kerjanya juga keras. Bisa kan mas? Gak apa-apa ya. Tiap hari pulang kuliah itu dia kerja, masan hujan juga kerja. Becak mas? Kamu kan mas? Iya. Jauh sebenarnya. Tahun becak itu. Sehat-sehatnya Wak. Amin. Sehat nelongso anak niku. Nek timbangannya mesti nelongso. Mengenai perjalanan saya di IKIP Malang, pertama mengambil program PPKN, PMPKN tepatnya pada jenjang Diploma 2, dan setelah selesai jenjang Diploma 2 mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang S1. Tentu untuk menyelesaikan studi tidak mudah, apalagi di IKIP Malang banyak persoalan, banyak hambatan, dan tentu juga kendala-kendala saya temukan di perjalanan itu. Tapi semua sekarang terasa sangat menyenangkan, terasa indah untuk dikenang. Ini nyuwun ora kuliah ora iso gawe, tak kuliah ae. Kula ngeten ndambu duwite piye? Yo ora ngerti. Tahun 88 ya, kami bersama dengan Pak Daryono dari Banyuwangi, tepatnya dari Terminal Genteng,
kita bareng-bareng ke Malang untuk memulai belajar di IKIP Malang. Waktu itu kita sama-sama diterima lewat jalur Sipenmaru waktu itu. Kita sama-sama belum pernah tahu Malang, ya, dan kita ke sana hanya bermodalkan satu alamat, itu pun yang diberi oleh seseorang yang secara nggak sengaja punya saudara, terus kita dikasih alamat, dan itu yang kita bawa. Ketika datang ke Malang, kita akan menuju ke alamat itu. Saya adalah salah satu di antara sekian banyaknya teman yang sejurusan kuliahnya dengan Pak Dr. Daryono. Jadi kita sudah seperti saudara, karena memang ke Malang kita sama-sama nggak ada kenalan, nggak ada saudara. Jadi cerita suka duka itu ya dengan beliaunya, dengan Pak Daryono. Ya, alhamdulillah lah, saya masih dapat kiriman bulanan dari orang tua saya, walaupun orang tua saya juga petani biasa yang tidak kaya, tapi saya salut ke Pak Daryono, walaupun beliau ini ibaratnya hanya dapat bekal dari orang tuanya ketika berangkat ke Malang yang pertama itu, tapi beliau luar biasa untuk bisa bertahan, baik bertahan hidup maupun bertahan untuk bisa terus menyelesaikan kuliah sampai tuntas. Daryono adalah teman saya di kampus. Dia sosok yang pintar sekali. Dibanding kami yang dari SMA, memang Mas Daryono adalah orang yang lebih mengerti di bidang pendidikan karena dia dari SPG. Selain pintar, dia adalah orang yang ulet. Ketika jam pelajaran mau dimulai, pasti dia sudah hadir di kampus. Saya selaku staf administrasi di Pascasarjana Universitas Negeri Malang, alhamdulillah dia kerjasamanya baik, terus beliau itu mudah bergaul dengan teman, dengan administrasi, sama pimpinan. Kerjasamanya untuk sampai S2 beliau membuka program studi MPD di kerjasama di Probolinggo. Mas Daryono itu dulunya masuk di jurusan PMPKN itu di program Diploma 2. Saya langsung di program Strata 1. Nah, dalam perjalanannya Mas Daryono itu dalam menempuh studi dari sisi ekonomi terlihat begitu berat tantangan yang dihadapi, sehingga berbagai cara dia lakukan bagaimana agar keberlanjutan studi itu bisa dijalani dengan baik. Pertanyaannya, apa yang beliau lakukan kan ceritanya? Yang beliau lakukan ini yang nggak dimiliki oleh mahasiswa lain sejaman saya kala itu. Beliau ini tidak pemalu, beliau ini orangnya cerdas, ya, dan beliau sanggup melakukan apa saja. Dan yang lebih asik lagi, ketika waktu istirahat, dia pasti menghilang, mendekati mahasiswa lain untuk menjual korannya. Setiap hari seperti itu. Bahkan kemarin sempat saya share ketika dia mengirimkan flyer dia sebagai rektor ke teman-teman saya angkatan tahun 87 S1, bahwa dia dulu adalah salah satu mahasiswa yang ketika kuliah itu sambil menjual koran. Sekali lagi, sambil berjualan koran. Dan lebih asik lagi ketika kampus kami renov perpustakaan, dia mau jadi kuli bangunannya. Itu luar biasa menurut saya. Yang saya tahu kalau liburan awal-awal kangen, saya masih pulang, ya, libur semester gitu. Pak Daryono udah pulang. Apa yang dilakukan? Nguli di kampus. Saya tanya, apa kegiatannya di kampus? Ternyata dia ikut, kan di kampus pembangunan terus. Waktu itu yang kampus barat ya,
kampus C kalau nggak keliru itu bangun terus, Pak Daryono ikut. Juga melakukan hal yang lebih antik lagi. Jika libur, nggak ada perkuliahan, dia berani untuk ngayuh becak cari menumpang. Kalau mengenang masa lalu ketika studi Saudara Dr. Daryono ini, saya ingat betul karena kita satu jurusan. Saya tahu persis ketika dia kuliah sambil jualan koran, tidak ada ekspresi malu. Artinya dia tunjukkan bahwa ini bagian dari perjalanan yang memang harus saya hadapi. Itu sebuah kondisi yang sulit, tetapi dia bisa melakukan dan bisa melewati. Oleh karena itu, andai kata saya pun berat menghadapi ini, tapi beliau di hadapan saya, yang saya tahu, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada raut wajah malu. Bahkan itu ditawarkan ke teman-teman. Kula ngeten dambu duwite piye? Yo ora ngerti. Bapaknya kalau kuliah dia dapat bayar, ngoteng loh. Soalnya dia ini menteng, cuma tinggal aktif kali dodo. Dia ini bayar tingkali. Cita-cita yang memang terpendam luar biasa untuk jadi orang sukses ya, di Kota Malang. Sampai-sampai ada salah satu dosennya Pak Daryono, kebetulan dosen pembimbing akademiknya namanya Pak Penny, itu minta agar Pak Daryono tinggal di rumahnya. Pak Penny berikutnya kita tahu beliau adalah salah satu wali kota di Malang ya. Jadi Pak Daryono itu salah satu ikut nguli. Oh, itu waktu liburan. Jadi Saya pikir ikut proyeknya. nguli batu itu. Saya tahu itu. Masalahnya saya sama beliau itu saya kan deket lah itu. Jarang pulang. Sampai sekarang terkesan beliaunya itu tidak pernah disambang selama kuliah. Bukan nengken. Ada ini sih kalau Daryo bukan nengken. Saestu. Kali ini cepung ya kali ini bu. Ngeten mah, gua berdunggung. Gua bereng-bereng akan lentu-lentunya bukan nengken. Wong toko-toko ngene iki. Gak enak, Pak. Anak muli berapa muli. Gak enak. Gak enak gua ngoten gua. Tuhan yang sudah menentukan itu. Akan tetapi manusia tetap diwajibkan untuk berikhtiar, bersungguh-sungguh dalam berusaha, dan tentu tetap bertawakal, memasrahkan semua yang telah dilakukan itu kepada Tuhan melalui doa dan kepasrahan. Untuk mencapai karir tertinggi tentu dibutuhkan motivasi dari dalam dan dibutuhkan dukungan dari luar. Motivasi internal yang tadi saya katakan adalah kesungguhan, kerja keras, semangat, keuletan. Sedangkan motivasi dari luar tentu adalah teman-teman di sekitar saya, orang-orang di sekitar saya, baik keluarga maupun teman-teman di kampus. Kunci Bapak. Lho Pak, nek teko Pak. Assalamualaikum. Saya kalau ngajar, saya ceritakan sama siswa saya. Itu, saya ngajar itu saya ceritakan untuk memotivasi siswa saya. Memang secara perjuangannya itu dari nol, bener dari nol. Sudah disaksi Bapak. Waduh, sudah. Untungnya, ya Pak, bukan untungnya. Seandainya saya punya foto, nggak ada foto sama sekali. Lo sama-sama. Ya seperti itu.
Teman-teman dan orang tua Daryono sangatlah bangga kepadanya karena hasil kerja keras Daryono di kala itu dapat menuai keberhasilan hingga saat ini. Satu hal yang pasti saya tekankan pada Master, semangat Mas, semangat, sama seperti ketika jenengan dulu di D2 bareng bersama saya. Semangat, komit, kemudian amanah. Satu catatan saya, satu kalimat saja. Selamat atas amanah baru. Sukses untuk Mas Dr. Daryono. Pesan kula nggih nggih kinten. Soale pimpin tiyang katane luwih sulit. Yang pun atur alah. Nek salah nggih nuwun sewu, nggih renjang langsung rasaken ngoten. Nggih matur nuwun kok renjang-renjang iki saged ukur. Pokoknya ngan hati-hati, mimpin konco-konco. Ya pun atur. Jika hidup adalah perjalanan, maka kesuksesan adalah reward, bukan tujuan. Reward atas kerja keras, kesungguhan, keuletan, dan komitmen, serta tentu ada campur tangan Allah, Tuhan Yang Maha Esa.